Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini, ya. Sebelumnya kita telah jelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat meredam kemarahan kita adalah keikhlasan. Terutama di dalam mendidik anak, ini adalah salah satu tugas yang berat, kewajiban kita. Perlu kesabaran di situ. Dan tidak bisa kita pikul tugas yang berat itu kecuali dengan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena niat yang ikhlas itu akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan ataupun amal-amal yang berat. Dengan ikhlas kita dapat melakukan tugas kita, kewajiban kita dengan baik. Di samping itu, ini merupakan salah satu syarat dia di dalam amal, ya. Diterimanya amal itu tergantung dengan niat, ya, keikhlasan kita. Maka sering dikaitkan antara keikhlasan dengan keridhaan dan kerelaan, ya. Maka ketika kita hendak marah, kadang-kadang kita diingatkan tentang keikhlasan ini, ya, karena kemarahan itu boleh jadi sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan. Maka di sini kita akan bahas selanjutnya, yaitu bagaimana kita bisa meraih keikhlasan hingga kita menjadi orang yang mukhlis. Ya, poin pertama sudah kita bahas sebelumnya, yaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu adalah amal hati. Ikhlas itu amal hati. Maka dari itu kita perlu memohon pertolongan kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membolak-balikkan hati agar meluruskan niat kita, agar meneguhkan hati kita di atas keikhlasan. Ya, maka salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Termasuk di dalamnya adalah di atas keikhlasan, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu minta hal ini kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berbolak-balik. Kita mohon kepada yang membolak-balikkan hati agar meneguhkan hati kita di atas ketaatannya, meneguhkan hati kita di atas agamanya, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Ya, Nabi berkata, "Asyirku fikum akhfa min dabibin naml wa sa'adulluka ala syai'in." Sungguhnya syirik itu, yaitu syirik kecil, yaitu riya, ya, sangat samar, ya, di tengah-tengah kamu daripada rayapan seekor semut. Aku akan tunjukkan kepadamu suatu perkataan, idza fa'altahu adhaba anka sighar syirki wa kibarih. Yang apabila kamu melakukannya, maka akan lenyaplah syirik kecil sampai syirik besar. Ya. Bacalah kata Nabi, "Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, besar maupun kecil, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu atas apa-apa yang tidak aku ketahui.
Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca agar kita terhindar dari syirik kecil maupun syirik besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas keikhlasannya. Itu yang pertama, yaitu mohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua adalah mengetahui buah dari keikhlasan dan bahaya niat yang melenceng. Ya, bahwa ikhlas itu akan menghasilkan pahala, akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepada pelakunya. Dan niat yang melenceng ataupun riya, ya, itu akan diancam azab yang pedih. Ya, bahwa tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat itu berkaitan dengan niatnya yang riya. Dan dengan merekalah neraka jahanam akan dinyalakan. Ya, seorang yang berjihad, menuntut ilmu dan bersedekah. Ternyata mereka melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena pujian ataupun mengharapkan apresiasi, sebutan di tengah-tengah manusia, supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan alim, dan supaya dikatakan dermawan. Maka Allah melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan mereka neraka jahanam dinyalakan. Ya, nah ini merupakan ancaman yang sangat besar, yang sangat berat ya terhadap orang-orang yang riya di dalam amalnya. Maka ini memberikan ultimatum kepada kita supaya memperhatikan ya masalah niat ini, bahaya niat yang melenceng itu, bahwa Allah mengancam azab yang pedih. Allah akan meninggalkan dia dan amal syiriknya. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dia sekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan dia dan amal syiriknya atau amal riyaknya. Ya, Allah tidak akan melihatnya dan Allah tidak akan memberikan balasan apapun terhadap amal yang sudah dikerjakannya. Ya, dengan mengetahui buah keikhlasan dan bahaya dari riya, kita mendorong kita, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan ini, ya, memasang niat yang ikhlas di dalam setiap amal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah takut terhadap murka Allah. Ya, takut terhadap murka Allah. Ya, Al-Hasanul Basri mengatakan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang mukmin. Ma khafallahu illa mu'min. Wa man aminahu illa munafik. Wa ma aminahu illa munafik. Dan tidak ada yang merasa aman darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang munafik. Ya, dari siksa Allah, dari makar Allah, ya, kecuali seorang munafik. Maka takut terhadap Allah ini adalah sesuatu yang kita harus pelihara di dalam hati. Ya, hendaknya kita menyadari bahwa mengejar pujian Allah itu jauh lebih utama daripada mengejar pujian manusia. Sebagaimana lari dan menghindar dari celaan Allah jauh lebih utama daripada lari dan menghindar dari celaan manusia. Karena pujian dan celaan manusia itu hanya bersifat sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu benar. Ya, sedangkan orang yang dicela Allah itu pasti tercela. Ya, sebaliknya orang yang mendapatkan pujian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji pelakunya atau orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, ya, maka ia telah meraih keutamaan dan kemuliaan itu. Ia pasti mulia, ya, dia pasti utama. Nah, demikian. Maka seorang mukmin akan berusaha untuk mempersembahkan amal terbaiknya, yang terbaik yang dia serahkan, yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara hatinya selalu dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran
amalnya itu tidak berkenan atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hal ini harus senantiasa kita jaga di dalam hati kita di dalam beramal supaya kita tidak merasa ujub atas amal yang sudah kita kerjakan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang hamba-hamba yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang beramal tapi tetap merasa takut amal mereka tidak diterima. Ya, mungkin masalah keikhlasan atau masalah ketepatannya dengan syariat Allah, ya, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka beramal sementara mereka tetap merasa khawatir, ya, bahwa amal mereka ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu mendorong mereka untuk terus memperbaiki amal, ya, terus memperbaiki amal mereka, ya, terus memperbaiki amal ibadah yang mereka kerjakan. Ya, seperti dinukil ya dari Yusuf bin Asbat, ya, rahimahullah, bahwa beliau mengatakan, ya, aku mempelajari, aku menuntut ilmu selama 22 tahun untuk mengetahui mana amal yang sahih dan mana amal yang tidak sahih. 22 tahun untuk mempelajari, khusus untuk mempelajari mana amal yang sahih dan mana amal yang tidak sahih. Nah, begitu ya kesungguhan para ulama-ulama salaf dahulu ya di dalam memperbaiki amal mereka, karena mereka, ya, kuncinya adalah mereka memelihara rasa takut mereka kepada Allah walaupun mereka sudah beramal. Ya, kadang-kadang kita berani kepada Allah, ya, karena kita merasa sudah melakukan sesuatu untuk Allah. Kita merasa berjasa atas apa yang kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah kewajiban kita, ya. Nah, demikian. Jadi yang ketiga adalah memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ini mendorong kita untuk terus memperbaiki amal. Nah, kemudian ya di antara salah satu cara kita untuk meraih keikhlasan adalah mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah lebih jauh, ya, lebih dekat. Ya, di antara hal yang membantu kita meraih keikhlasan adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak dan pujian yang sempurna. Ya, bahwa segala puji-pujian hanyalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik manusia, bukan milik kita juga. Itu milik Allah sejatinya. Ya, hanya Allah yang berhak untuk dipuji dan mendapatkan pujian itu. Nah, dan ini akan menggugurkan, ya, kemauan ataupun hasrat nafsu ingin dipuji. Karena salah satu perkara yang membawa kita kepada riya adalah, ya, suka dipuji, ya, nafsu ingin dipuji. Itu juga berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, bahkan orang bisa zuhud terhadap harta, namun orang tidak bisa zuhud terhadap pujian. Ya, tidak diberi harta dia tidak masalah, ya, dia tidak keberatan untuk tidak diberi harta, tapi tidak diberi pujian ini menjadi masalah besar baginya, ya, sehingga dia menjadi orang yang gila pujian, dan ini merupakan perkara yang bisa membawanya kepada riya. Salah satu faktor yang mendorong seseorang itu kepada riya adalah, ya, suka pujian atau senang dipuji. Nah, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang maha sempurna dan Dialah yang berhak untuk mendapatkan segala puji-pujian. Ya,
segala puji-pujian. Bahwa kita ini sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pujian apapun. Nah, demikian. Dengan itu kita dapat ya menggugurkan, ya menghilangkan penyakit ya hubbuz zuhur atau gila kepujian ya yang mungkin ada di dalam hati kita. Ya, dan dengan itu kita dapat lebih mengikhlaskan ya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Maka kejarlah ridha Allah. Ya, kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan kejar ridha manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang berhak atas segala puji-pujian. Maka kejarlah ridhonya. Jangan kejar pujian manusia. Ya, jangan kejar ya apresiasi manusia, karena manusia bisa berubah-ubah. Maka Imam Syafi'i pun berpesan kepada kita semua, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia, ya, kepuasan manusia, kalau kita beramal demi kepuasan manusia, apa kata orang, apa kata dunia, ya maka itu adalah tujuan yang tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dicapai. Sampai kapanpun manusia tidak akan merasa puas atas apa yang kita lakukan. Ya. Nah, itu kalau kita kejar ridha manusia, kita letih dan kita tidak mendapatkan pujian yang sesungguhnya dari manusia. Hari ini dia puji kita, besok dia cela kita. Ya, nah demikian. Ya. Beliau mengatakan laisa ila salamati minan nasi sabilun. Tidak ada jalan selamat dari celaan manusia. Ya, tidak ada jalan selamat dari celaan manusia. Kalau kita beramal supaya tidak dicela orang, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena satu waktu kelak manusia akan mencela kita bahkan atas kebaikan yang kita lakukan. Ya, bukan hanya keburukan yang kita kerjakan, manusia mencela kita. Ya, kadang-kadang kita melakukan kebaikan, ya, kita dicela orang. Nah, kalaulah niat kita untuk mendapatkan pujian, ini adalah pukulan yang berat bagi siapa saja yang beramal untuk mengejar pujian manusia. Ketika dia beramal lalu dicela orang, mungkin dia akan tinggalkan amal itu. Ya, mungkin dia akan tinggalkan amal itu. Maka ya jangan cari ridha manusia, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan amal itu lillahi ta'ala, untuk mengejar ridha Allah, bukan ridha manusia. Karena kita tidak ada jalan, kata Imam Syafi'i di sini, laisa ya ila salamati minan nasi sabil. Tidak ada jalan untuk selamat dari celaan manusia. Fandur ma fihi salahu nafsika. Maka perhatikanlah apa-apa yang baik bagi dirimu, yang maslahat bagi dirimu. Ya, falzamhu. Ya, maka kejar itu, ya, fokus kepada itu. Wada'in nas wa ma hum fihi, dan biarkanlah manusia dengan urusan mereka masing-masing. Ya, kadang-kadang kalau kita terlalu mengaitkan apa yang kita lakukan dengan manusia, nah disitulah kadang-kadang keikhlasan itu akan bergeser. Ya, kita beramal selalu yang menjadi acuan adalah, yang menjadi patokan adalah bagaimana nanti orang. Apa kata orang, apa apresiasi orang, apa komentar orang. Nah, kalaulah setiap amal yang kita lakukan, ya itu sandarannya adalah apa yang ada pada manusia atau bagaimana reaksi manusia, maka sedikit demi sedikit, ya, lambat laun keikhlasan itu juga akan bergeser. Ya, nah akhirnya kita akan beramal semuanya demi manusia. Apa kata dunia, kata orang sekarang? Apa kata orang? Ya, apa kata fulan dan fulan? Ya, maka kita mengaitkan amal kita dengan manusia. Ya, nah apa kata Imam Syafi'i tadi? Itu adalah ghayatun la tudrak. Ya, tujuan yang nggak akan pernah kita capai. Ya, kita letih, ya, memperhatikan reaksi manusia, dan kita letih juga beramal. Ya, di samping itu di akhirat, ya mungkin kita dapat zong, kita nggak dapat apa-apa karena ternyata niat kita melenceng dari keikhlasan, atau kita
ya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan lebih buruk lagi, yaitu kita mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala karena amal riya tersebut. Ya, karena riya itu adalah dosa besar, ya, yang diancam azab atas pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti 3 orang yang pertama kali diadili, mereka mengaitkan amal mereka dengan manusia. Yang satu berjihad, ya, tapi untuk menunggu apa respon manusia, ya, dia berperang supaya dikatakan pemberani. Apa kata Nabi di dalam hadis tersebut? Wa qad qila. Dan itu sudah dikatakan. Artinya itulah yang dia tunggu, ya, kata-kata si fulan pemberani. Komentar orang, si fulan hebat, si fulan pahlawan. Ya, dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu untuk menanti ucapan orang, ya, bahwa dia alim. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan, memang itulah yang ditunggunya. Seorang yang bersedekah untuk menunggu sebutan dermawan. Ya, dia ini dermawan. Itu kata-kata yang dinanti dan ditunggunya dari manusia. Nah, ini orang-orang yang mengaitkan amalnya dengan manusia, ya. Nah, itu adalah tujuan yang tidak akan bisa tercapai, tujuan yang tidak akan bisa diraihnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah mengingat sifat dunia. Ya. Kalaulah kita beramal untuk dunia, maka ketahuilah bahwa dunia itu fana. Dunia itu fana, akan berakhir, ada ujungnya. Ya, akan selesai dan akan berubah. Dia tidak tetap pada satu keadaan. Ya, maka apabila seseorang memahami rendahnya dunia dan hinanya dunia, maka akan lebih mudah baginya untuk mengikhlaskan setiap ucapan dan perbuatannya untuk meraih akhirat. Ya, maka bagaimana kadar dunia di dalam hati seseorang, begitulah, ya, kadar keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Maka semakin, ya, kita dekat dengan negeri akhirat, ya, orientasi kita akhirat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengikhlaskan niat. Ya, semakin lekat dunia itu di hati kita, semakin berat kita meraih keikhlasan. Maka tinggi rendahnya kadar keikhlasan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana besar kecilnya kecintaannya kepada dunia di dalam hatinya. Semakin besar cintanya kepada dunia di dalam hati, semakin kecil juga, ya, kadar keikhlasan yang ada dalam hatinya. Ya, semakin kecil dunia itu dalam hatinya, semakin besar keikhlasan itu di dalam hatinya. Ini suatu yang tidak bisa, ya, bertemu dalam satu kondisi di dalam hati manusia. Cinta kepada dunia besar, tapi keikhlasan juga tinggi. Itu sepertinya tidak mungkin. Ya, karena kecintaan kepada dunia ini, ya, akan membuat, ya, segala sesuatu yang menjadi ukurannya itu adalah dunia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya? Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, ya, dunia itu terlalu besar di dalam hatinya, ya, maka Nabi mengatakan farraqallahu alaihi syamlahu. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadikan lemah hatinya, akan mencerai-beraikan urusannya, akan melemahkan hatinya, ya, akan menyempitkan hatinya. Wa ja'alal faqra baina ainaih. Allah jadikan kefakiran, ya, ketakutan terhadap kefakiran, kegagalan di antara kedua matanya. Ya, walam yati ilaihi dunya illa ma qad kutiba lahu. Dan dia tidak akan dapatkan dunia itu kecuali apa yang sudah dituliskan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini orang yang hatinya, ya, dipenuhi dengan dunia. Ya, maka ini suatu hal yang tidak bisa bertemu, ya, di dalam hati manusia, antara kecintaan kepada dunia yang berlebihan, hubban jamma, ya, dengan keikhlasan di dalam beribadah. Ya, nah, maka dari itu Allah banyak bercerita tentang hakikat dunia di dalam Al-Quran. Ya, misalnya Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah.
Ya, ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah permainan, ya, permainan, ya, kemudian lahwun, hal yang sia-sia, dan zina, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan ajang untuk bermegah-megah di antara kamu, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta dan anak keturunan. Itulah dunia. Allah sifatkan di situ sebagai suatu permainan, ya, sia-sia, ya, satu, ya, apa namanya, ya, satu candaan. Itulah dunia. Ya, kalau kita lihat, ya, apa yang ada di dunia ini, ya, itu suatu permainan dan senda gurau belaka, ya, senda gurau belaka, ya, apapun apa yang kita banggakan hari ini, ya, mungkin 10-20 tahun ke depan itu menjadi suatu lelucon, ya. 10-20 tahun ke depan mungkin jadi lelucon bagi orang-orang yang hidup pada masa berikutnya, ya. Nah, seperti ya dulu, ya, kalau kita lihat benda dunia ini yang dulu dibangga-banggakan, ya, orang dulu punya handphone, ya, semakin banyak tombolnya semakin bergengsi, kan begitu, ya. Itulah yang dibanggakan, mungkin itu termasuk barang mewah. Orang punya laptop, ya, yang segede-gede gaban gitu, ya, besar, ya. Wah, dibanggakan itu, menjadi ajang kebanggaan, kan begitu, ya. Mobil-mobil jadul dulu, ya, wah, kebanggaan itu. Tapi sekarang itu jadi lelucon gitu. Kalau kita punya itu, ya, benda dunia yang ada 20 tahun yang lalu, ya. Awal-awal, ya, kita katakan abad 21 kemarin, ya, 21 tahun yang lalu itu, ya. Ya, itu menjadi kebanggaan itu, tafakhur gitu. Ya, di antara manusia kalau punya handphone seperti batu bata itu, ya. Wah, itu menjadi kebanggaan. Itu dunia, ini dunia yang Allah ceritakan sebagai lahwun wa zina wa la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau belaka, lelucon belaka, ya. Ya, enggak berapa lama kemudian, ya, enggak pakai lama, ya, 20 tahun kemudian, benda-benda itu yang dulu menjadi tafakhur menjadi lelucon sekarang kalau kita pegang, ya. Kalau sekarang lah kita pegang itu atau kita miliki itu menjadi lelucon bagi orang sekarang itu. Zaman gini, ya, masih apa namanya, bawa benda seperti itu, ya. Mungkin juga benda yang kita banggakan hari ini, ya, menjadi suatu hal yang prestis di tengah-tengah manusia hari ini, ya. Mungkin 10-20 tahun ke depan itu jadi lelucon bagi orang yang memegangnya. Nah, itulah dunia, ya, ya, sebagai permainan dan senda gurau belaka, ya. Ya, coba lihat dulu orang pakai mode seperti ini, wah, dianggap keren. Sekarang itu dianggap, ya, lelucon gitu. Orang pakai itu macam badut jadinya. Ya, demikian juga itulah dunia, ya. Kalau kita ikuti dunia, ya, nggak ada ujungnya itu, ya. Nah, dia selalu berubah-ubah, ya, tidak tetap pada satu keadaan, ya. Nah, demikian. Sebagaimana berita dunia, ya, berita tentang dunia itu berubah-ubah itu. Ya, maka kalau kita menyibukkan diri dengan mengikuti berita, ya, akhirnya kita stres, ya, galau, cemas, khawatir, takut, ya, tersiksa batin itu karena mengikuti berita dunia, ya, berita-berita tentang dunia, ya, karena dia tidak tetap pada satu kondisi. Hari ini kita yakini berita itu sebagai sebuah kebenaran, besok ternyata hak belaka, ternyata dusta, ternyata bohong, ya. Nah, kita pun kena zong lagi karena mengikuti berita dunia. Nah, berbeda dengan berita akhirat. Ya, berita akhirat itu tidak berubah. Apa yang Allah sampaikan di dalam kitab sucinya, Al-Quran, 14-15 abad yang lalu, ya, berita itu sampai sekarang tidak berubah. Itulah yang kita baca sampai hari ini. Yaitu kalau kita menyibukkan diri dengan berita akhirat,
ya, nggak ada yang berubah, itulah dia, fix, ya, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka hati pun jadi tenang membacanya, karena hari ini kita baca, 10 tahun lagi kita baca, ya itulah dia beritanya. Tapi berita dunia, hari ini kita baca, besok jadi sampah. Ya, hari ini kita yakini benar, ternyata besok salah. Yang hari ini kita yakini salah, ternyata besok benar. Itu dunia, pusing kita. Ya, maka salah satu nikmat surga adalah la tasma'u fiha laghiyah. Itu salah satu nikmat surga. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Itu salah satu sifat surga, ya, yang tidak ada di dunia ini. Nah, di dunia ini ya hari-hari kita dengarkan laghiyah, berita yang sia-sia, yang kadang-kadang anfaedah, nggak manfaat, yang nggak perlu kita dengar, yang kalau kita dengar pun tidak membawa faedah. Ya, yang membuat hati kita menjadi cemas, was-was, gelisah, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, dengan mengetahui sifat dunia, hakikat dunia, maka hati akan lebih tenang dan fokus kepada akhirat. Dan ini memudahkan kita untuk meraih keikhlasan. Ya, memudahkan kita untuk meraih keikhlasan. Maka seberapa besar dunia itu di dalam hati seseorang, begitulah ya besar kecilnya kadar keikhlasan di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Semakin besar kadar akhirat di dalam hatinya, maka semakin besar juga kadar keikhlasan di dalam hatinya tersebut. Sebagaimana kata Nabi, "Mangkanatil akhiratu niyatahu." Barang siapa akhirat menjadi niatnya, jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan memberikan kekuatan pada hatinya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan, ya, kekayaan di dalam hatinya. Wa atadhu dunya wa hiraghimah. Dunia akan tunduk, ya, kepadanya dalam keadaan hina, ya. Nah, demikian. Datang dunia itu dalam keadaan tunduk dan hina kepadanya. Nah, itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Maka kita katakan tadi, ya, seberapa besar kadar dunia itu di dalam hati kita, sebegitulah besarnya kadar riya ataupun kecilnya kadar ikhlas di dalam hati. Seberapa besar, ya, kadar akhirat di dalam hati kita, maka sebegitulah kadar kadar keikhlasan di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi salah satu cara untuk meraih keikhlasan adalah dengan mengetahui, mengenali hakikat dunia, sifat dunia. Apa itu dunia? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan selanjutnya masih akan kita lanjutkan, ya, pembahasan tentang bagaimana kiat untuk meraih keikhlasan, ya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, ya. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Insyaallah, alhamdulillah, telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini, kiat-kiat meraih keikhlasan, diambil dari judul buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya, silahkan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jikalau kita sedang tersulut emosi kepada anak, sering kita sebagai orang tua mengungkapkan jerih payah kita dalam mendidik anak-anak semenjak kecil hingga sekarang kepada anak tersebut. Apakah hal tersebut bisa merusak keikhlasan? Iya. Nah, mungkin, ya, apa yang kita katakan itu benar. Ini pertama dulu, ya. Kadang-kadang yang terjadi adalah apa yang kita ungkit-ungkit itu tidak benar, ya. Ya, buat begini, buat gitu, dan itu direkam oleh si anak, ya. Nah, itu buruk, ya. Ya, tentunya itu tidak
baik, kita berdusta, kita buat ini, ya telah sekolahkan kamu mahal-mahal, padahal nggak gratis ya. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kita sebut-sebut sesuatu yang sebenarnya ya kita tidak melakukannya, ya kita tidak memberikannya. Nah, ini jelas buruk ya. Nah, apalagi kalau anak tahu ya, bahwa ternyata ya tidak sebenarnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya kemungkinan kedua adalah apa yang kita sebut-sebut itu benar. Ya, bahwasanya kita telah keluar biaya besar, kadang-kadang diungkit-ungkit gitu ya, di apa namanya, dibangkit-bangkit istilahnya apa yang sudah kita lakukan. Taib, ini ada dua hal di sini. Kalau yang kedua ini ya benar ya, apa yang kita katakan itu benar memang. Ya ada dua hal ya. Apakah ini termasuk manan ya? Memberi apa namanya, menyebut-nyebut pemberian, atau ini tujuannya untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari kondisi, situasi dan kondisi kita menyampaikannya ya. Ketika kita menyampaikannya dalam kondisi yang tidak tepat, misalnya dalam kondisi marah kan begitu ya, dalam kondisi yang di situ banyak orang, ya kita ungkit-ungkit apa yang kita berikan, apa yang kita sudah lakukan. Nah, ini mungkin masuk kepada kategori yang pertama itu bisa jadi ini manan kan begitu ya, menyebut-nyebut pemberian, walaupun itu kepada anak, ya. Nah, itu dapat mengganggu ya, mengurangi keikhlasan kita, ya. Nah, demikian. Yang kedua adalah ya kondisinya tidak seperti itu. Artinya ya kita tunggu momen yang tepat. Ya, kita bicara dengan baik kepada si anak ya, dalam kondisi tenang, dia pun bisa mendengarkannya dengan baik. Baru kita sampaikan ya apa namanya, hal-hal ini kepadanya ya, supaya dia mengerti ya. Ya, dan kondisi juga kita tidak marah kan begitu ya. Nah, kalau kondisi marah di depan orang banyak atau ada orang lain di situ ya, atau kondisi anak juga nggak siap untuk menerima kata-kata kita, maka apa yang kita sebut itu percuma juga, nggak ada manfaatnya juga, dan cenderung ini untuk membangkit-bangkit pemberian aja ya, untuk apa namanya, membungkam si anak ya, bahwa kamu jangan macam-macam, aku sudah banyak buat baik kepadamu, kira-kira kasarnya seperti itu ya. Nah, tapi kondisinya berbeda, yaitu ya dalam kondisi kita tidak sedang marah, ya memang kondisinya kita ingin memberikan nasihat kan begitu ya. Nah, ya kita bicara empat mata kepadanya, menjelaskan dengan retorika yang baik juga, dengan redaksi yang baik juga kan begitu ya. Tidak ada kesan mengungkit-ungkit dan membangkit-bangkit apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan. Nah, ini mungkin bisa lebih diterima sebagai sebuah ya nasihat ya. Nah, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak selalu ya bahwasanya hal itu menjadi suatu kebenaran ya, ataupun hal yang dibenarkan di dalam apa namanya, memberikan peringatan kepada anak ya. Nah, dalam kondisi seperti itu juga anak akan meresponnya negatif. Ya, ketika dalam kondisi kita marah, lalu kita bangkit-bangkit, maka dia akan mempertanyakan juga, memangnya ayah ibu nggak ikhlas gitu ya, telah melakukan begini, memberikan ini dan memberikan itu, ya. Nah, demikian, ya. Respon anak juga akan berbeda. Nah, dengan ketika kita sampaikan hal itu juga, tapi dengan redaksi yang berbeda, kondisi yang berbeda pula. Dan dia akan melihat ini sebagai suatu apa namanya ya, kita katakan peringatan atau nasihat ya, yang perlu dia pikirkan ya, bahwa ya orang tuanya ya memerlukan atensinya, perhatiannya atas apa yang sudah diberikan kan begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu anak pun memberikan respon yang positif, ya, yang menumbuhkan rasa keinginannya untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya melalui orang tua. Redaksinya juga akan berbeda kalau kita sampaikan itu dalam kondisi yang lebih kondusif ya.
Ketimbang kita sebutkan apa yang kita berikan dan apa yang kita lakukan itu dalam kondisi marah. Cenderungnya itu kita kaitkan kepada diri kita. Ayah sudah buat begini, ayah sudah buat begitu, ibu sudah melakukan begini, ibu sudah berikan begitu. Tapi kalau dalam kondisi yang berbeda ya, misalnya dalam kondisi kita ya tidak sedang marah, itu kita kaitkan itu ya, misalnya kita ingatkan, nak, ingatlah nikmat Allah, kan begitu ya. Kamu telah bisa sekolah di sini, ya. Ini kan sama aja sebenarnya. Ayah telah menyekolahkan kamu mahal-mahal gitu. Kalau lagi marah, kadang-kadang kalimat itu ya redaksinya jadi berbeda. Ya, ingat itu. Ya, karena kita juga nggak bisa mikir waktu marah itu. Kata-kata yang keluar dari lisan kita. Beda kan kalau kita katakan, nak, syukurilah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Kamu bisa bersekolah di sini, tidak mudah itu, biayanya besar ya. Jadi kita mengaitkan nikmat dan karunia itu kepada supaya dia bersyukur, kan begitu ya. Nah, mensyukuri Allah, berterima kasih kepada orang tuanya ya, bahwa itu semua ya adalah karunia Allah dan tidak ya mudah dia untuk mendapatkan itu ya kalau bukan karena kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini si anak itu memberikan respon yang positif ya. Tapi kalau lagi marah-marah kita bangkit-bangkit ya, walaupun dia diam tapi responnya pasti negatif. Ya, paling tidak adalah terbersit dalam hatinya, ini ayah saya, ibu saya ikhlas enggak ya menyekolahkan saya di sini, dibangkit-bangkit, dan itu menyakitkan juga. Ya boleh jadi dia akan membalas itu nanti. Ya, apa yang kita lakukan terhadapnya dia balas juga nanti ya. Nah demikian, saya telah buat begini untuk bapak, untuk ibu, kan sakit juga kita dengarnya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi demikian ya. Ya mengenai masalah ini. Jadi kita katakan tadi yang pertama, ya apa yang kita sebut itu benar atau tidak. Kalau nggak benar ini jelas salah ya. Walaupun dalam kondisi bagaimanapun itu jelas salah. Ya kadang-kadang orang tua juga berani berbohong untuk ya menundukkan anaknya, kan begitu ya, dengan menyebutkan sesuatu yang tidak dia lakukan, menyebut sesuatu yang tidak dia berikan. Nah ini buruk. Ya, yang kedua adalah benar itu, dia telah melakukan itu, dia telah memberikan itu. Nah ini dilihat kondisinya juga, bagaimana kondisi kita dalam menyampaikannya kepada si anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya di sini adalah mengingatkan anak terhadap nikmat Allah melalui orang tuanya. Maka jangan lupakan di sini peran Allah, kan begitu ya. Jangan lupakan di sini bahwa semua itu berasal dari Allah. Kita orang tua sebagai perantara saja. Nah, khawatirnya dalam kondisi marah kita nggak bisa mikir itu dengan baik kata-kata yang kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz ya. Jawaban sangat menarik sekali, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagaimana kita menjawab atau mengatakan hal tersebut ketika kita tersulut emosi. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan menarik juga Ustaz. Ustaz, di dalam rumah tangga ketika suami menikah lagi, maka si istri mengatakan, selama ini saya ikhlas tulus melayani kamu, tapi kamu malah melakukan poligami. Apakah memang seperti itu bentuk dari suatu keikhlasan, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Ya ini sama seperti kondisi yang pertanyaan pertama tadi ya. Nah, dalam kondisi ya marah, ya kecewa, ya ini kadang-kadang kata-kata yang terlontar itu ya bisa kita katakan ya kadang-kadang tidak baik ya. Ya, itu bisa mencoreng, bisa mencederai keikhlasan kita. Ya, seperti tadi orang tua mengungkit-ungkit pemberian waktu marah gitu ya. Itu bisa mencederai keikhlasan kita. Ya. Nah, maka di sini ya perlu kita seorang muslim ya, kenapa diperintahkan untuk diam ketika marah ya. Wa idza ghadiba ba'dhum falyaskut ya. Kita ambil hikmah dari sabda Nabi ini ya. Jika salah seorang dari kamu marah, hendaklah dia diam. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Ini hadis yang sangat agung sebenarnya. Ya, kita diperintahkan untuk diam ketika marah, kesel, kecewa dan lain sebagainya ya. Adalah agar kita tidak tergelincir dalam ucapan.
yang bisa merugikan diri kita sendiri. Dan itu biasanya terjadi pada saat marah, kecewa, kesel. Ya, maka ada ungkapan-ungkapan yang dianjurkan Nabi untuk dibaca ketika kita kecewa, marah, kesel. Wa idza asabakum musibah, ya, jika salah seorang di antara kamu tertimpa musibah, ya, atau suatu perkara yang tidak diinginkannya, maka dia katakan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Sudah, itu aja. Qadarullah, ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi, kan begitu ya. Nah, atau ucapan lain yang diajarkan Nabi juga, alhamdulillah ala kulli hal, gitu. Ya, nah demikian. Itu dalam kondisi seorang itu marah. Ya, anak membuat kita marah, jengkel. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah ma syaa fa'al, kan begitu ya. Itu yang dikatakan Nabi ketika ini satu faedah juga ya, ketika keluarga beliau memarahi khadim beliau. Ya, pernah satu ketika terjadi ya di mana khadim Nabi melakukan kesalahan, ya lalu dimarahi ataupun dicela oleh keluarga beliau. Maka beliau berkata, membela khadim itu dan berkata, biarkanlah ya apa yang sudah dituliskan terjadi itu akan terjadi, begitu ya. Misalnya lah ya, khadim kita memecahkan gelas gitu ya. Dia salah. Gelas pecah. Ya, respon kita kesel, marah, kan begitu ya. Nah, Nabi melihat ketika ya keluarga beliau mencela khadim ini, beliau mengatakan biarkanlah itu. Apa yang sudah dituliskan terjadi ya terjadi, begitu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, ini gimana kita merespon ya hal-hal yang kadang-kadang membuat kita marah, kesel, kecewa, sedih dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Dalam kita katakan situasi apapun. Wallahu alam bisawab. Taib. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, sampai usia berapakah kewajiban seorang tua mendidik anak-anaknya? Bagaimana jika mereka sudah menikah, baik laki-laki ataupun wanita dari anak kita, apakah masih ada tetap tanggung jawab untuk mendidik mereka? Ya, di sana ada kewajiban utama ya, inti ya, mendidik anak sampai mereka baligh ya. Ini kewajiban utama orang tua tentunya ya, karena kita mempersiapkannya untuk menjadi seorang yang sempurna. Ya, ketika dia balik dia sudah menanggung akibat dari setiap perbuatannya. Ya, dia sudah mukallaf. Maka kita orang tua punya kewajiban utama ya. Ya, kewajiban inti yaitu mendidik mereka sampai kita antarkan mereka kepada usia baligh ini. Tapi ingat bahwa kewajiban itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita terus mengawal pendidikannya sampai dia dewasa, rusyd, bisa hidup sendiri. Ya, bisa jalan sendiri. Bahkan dia berkeluarga. Ya, sudah menikah. Ya. Nah, dan ingat ketika anak sudah menikah pun bukan berarti kewajiban kita untuk memberikan nasihat, dan nasihat itu bagian dari pendidikan ya. Ya, bukan berarti berakhir, selesai, ya kita lepas tangan, tidak. Ya, maka nggak ada yang bisa memutuskan hubungan anak dan orang tua dan anak kecuali al-maut, kematian. Ya, maka kita wajib terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, walaupun mereka sudah berkeluarga, walaupun sekarang mereka sudah ya menjadi ibu bapak, tapi mereka tetap anak-anak bagi kita. Ya. Bagaimanapun mereka jadi kakek nenek sekalipun, ya kalau kita masih hidup ya, selama hayat di kandung badan, mereka tetap anak bagi kita. Mereka statusnya tetap anak, walaupun mereka sudah kakek-kakek, kan begitu ya. Sekarang mereka sudah punya anak, bahkan sekarang mereka sudah punya cucu. Ya tetap mereka itu anak bagi kita. Yang kita punya kewajiban ya terhadap mereka, ya memberikan nasihat, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
ya, sampai maut memisahkan. Ya, coba ambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihi salam, ya, terus menasihati anaknya, ya, sampai ya kita katakan momen terakhir ya ketika anak itu mau tenggelam. Ya, tentunya anaknya ini bukan anak-anak lagi ya. Ya, udah dewasa. Dan dia membalas apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari air, katanya. Ya, dia kira dia mampu punya kekuatan untuk berenang dan menyelamatkan diri ke puncak gunung. Tapi tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Man rahim. Ya, yang menyayangi, yang mengasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya anak itu tenggelam. Ya, tentunya anak ini bukan anak-anak lagi ya. Tapi Nabi Nuh tetap punya kewajiban ya untuk mendidik dan menasihatinya sampai momen terakhir itu. Ya, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim yang menasihati anaknya, ya, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memilih ya agama bagi kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian juga Nabi Yakub yang berkata kepada anak-anaknya ya ketika dia akan wafat, anak-anaknya dewasa, sudah dewasa semua. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Jadi tetap memberikan nasihat, peringatan, pelajaran, pendidikan kepada anak-anak ya tanpa batas sampai maut memisahkan. Ya, di samping itu kita juga punya kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Ya, yaitu apa? Wa idzastansahahu fansahlahu. Jika dia minta nasihat maka nasihati. Ya, ada dua maksud dari istinsah di sini. Satu adalah dia minta nasihat. Yang kedua adalah dia perlu nasihat. Itu termasuk istinsah juga. Ya, ada saudara kita yang perlu nasihat, maka kita punya kewajiban untuk menasihatinya. Apalagi dia ya meminta nasihat itu kepada kita. Maka kita wajib memberikan nasihat itu kepadanya ya. Karena salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah an-nush ya, dikatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, salah satunya adalah wali aimmatil muslimina wa ammatihim ya, kepada segenap kaum muslimin. Ya, anak kita ya seorang muslim, dia punya hak itu juga atas kita. Di samping punya hak sebagai seorang anak ya, punya hubungan darah dengan kita. Wallahu alam bisawab. Sampai kalaulah anak itu kafir ya, kita katakan, kita tetap punya kewajiban seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tetap mendakwahi, mengajak anak itu kembali kepada agama Allah sampai ya kita katakan maut memisahkan. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.